Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang antropometri. Pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar tentang antropometri dalam hal parameternya. Kemudian kali ini kita akan belajar tentang indeksnya, indeks antropometri. Jadi tujuan kita mempelajari kemarin parameter antropometri dan indeks antropometri adalah untuk melakukan penilaian status gizi berdasarkan metode antropometri. Jadi jangan Anda lupa kemarin sudah belajar parameternya, sekarang kita belajar indeksnya. Baru kita akan bisa melakukan penilaian status gizi. Kemudian sebenarnya apa indeks antropometri? Kalau dari definisinya, indeks antropometri itu merupakan rasio. Jadi merupakan perbandingan. Antara apa? Antara dua atau lebih parameter antropometri. Atau parameter antropometri dihubungkan dengan umur. Secara ringkas Anda bisa lihat di tabel ini. Ya. Di tabel ini Anda lihat bahwa kalau kita mempelajari penilaian status gizi dengan metode antropometri, kita akan melakukan pengukuran parameter antropometri. Pengukuran parameter antropometri yang biasa kita lakukan untuk pertemuan yang hari ini adalah berat badan, panjang badan, kemudian ini tinggi badan. Kemudian ada parameter lain adalah umur dan jenis kelamin. Ini adalah parameter antropometri, khususnya yang ini. Kalau yang namanya indeks, tadi sudah disebutkan bahwa indeks itu adalah rasio dari dua atau lebih parameter antropometri. Maka yang dinamakan indeks adalah misalnya parameter berat badan dirasiokan atau dibandingkan dengan umur. Maka disebut berat badan menurut umur. Kalau parameter panjang badan dirasiokan dengan umur, maka disebut panjang badan menurut umur. Sedangkan tinggi badan, kalau dirasiokan dengan umur, maka tinggi badan menurut umur. Dan jika dua parameter antropometri, misalnya berat badan dirasiokan dengan panjang badan, nanti indeksnya disebut berat badan menurut tinggi badan. Tadi disebutkan bahwa indeks antropometri merupakan rasio dari dua atau lebih parameter. Ini dua parameter nih. Berat badan dibandingkan dengan umur atau berat badan dibandingkan dengan tinggi badan. Parameter lebihnya mana? Lebihnya ini, laki dan perempuan. Jadi berat badan menurut umur untuk laki-laki beda dengan berat badan menurut umur untuk perempuan. Nah, karena itu di definisinya disebut indeks antropometri merupakan rasio dari dua atau lebih parameter. Dua atau lebih. Minimal dua. Tapi biasanya lebih karena dia harus laki dan perempuan dibedakan. Nanti ada saatnya laki dan perempuan tidak dibedakan. Tapi untuk kelompok balita, laki dan perempuan, indeksnya akan berbeda. Nah, itu adalah pengertian dari indeks antropometri. Lantas, indeks antropometri itu hubungannya dengan penilaian status gizi seperti apa? Ini, status gizi tidak dapat ditentukan jika hanya dengan satu parameter saja. Karena itu dibutuhkan kombinasi parameter agar status gizi orang dapat dinilai. Nah, kombinasi antara beberapa parameter itu disebut indeks antropometri. Untuk menentukan status gizi, berdasarkan indeks antropometri digunakan standar. Jadi kalau kita sudah punya indeks antropometri, maka kita harus punya juga standarnya. Jadi standar yang digunakan untuk antropometri disesuaikan dengan indeksnya. Kalau indeks yang dipakai adalah berat badan menurut umur, maka standarnya nanti juga standar berat badan menurut umur. Ya. Jadi
kita sudah punya atau terdapat standar antropometri menurut berbagai indeks antropometri. Nah, standar antropometri yang sekarang dipakai oleh Indonesia adalah standar antropometri yang mengacu pada standar yang dibuat oleh Badan Kesehatan Dunia WHO 2005. Tapi disesuaikan lagi untuk keperluan di Indonesia yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan. Yang terbaru yang kita pakai adalah keputusan Menteri Kesehatan di tahun 2020. Jadi nanti ada standar antropometri versi 2020. Dan kalau nggak salah sudah Bapak sampaikan buku standarnya ke Google Classroom. Jadi Anda bisa download di situ. Nah, untuk standar itu salah satu contohnya ini. Standar antropometri menurut indeks berat badan menurut umur untuk anak laki-laki. Nah, ini yang Bapak tampilkan di layar ini adalah untuk indeks BBU standar antropometri anak laki-laki. Berat badan menurut umur, indeks berat badan menurut umur. Karena di sini adalah ada berat badan, kemudian di kolom yang ini ada umur. Berat badan ini bervariasi antara berat badan ideal atau berat badan rata-rata atau disebut median, ini yang warna hijau. Ini adalah berat badan rata-rata atau berat badan ideal untuk umur ini. Jadi contohnya umur 0 bulan, mediannya atau rata-ratanya idealnya adalah 3,3 kg. Lantas bagaimana yang 3,9, 44, 50, 29, 2,5 dan 2,1? Ini adalah angka-angka di mana penyimpangan dari nilai median. Jadi penyimpangan dari nilai median 1 standar deviasi angkanya ada 3,9. Penyimpangan lebih dari 2 standar deviasi angkanya 44. Dan penyimpangan lebih dari 3 standar deviasi angkanya 5,0. Sedangkan penyimpangan kurang dari 1 standar deviasi 2,9, kurang dari 2 standar deviasi 2,5, dan kurang dari 3 standar deviasi 2,1. Apa itu standar deviasi? Anda pelajari, itu sudah dipelajari di mata kuliah statistika. Jadi Bapak nggak usah jelaskan lagi artinya apa. Ringkasnya bahwa ini adalah besaran simpangan dari berat badan rata-rata atau berat badan idealnya. Simpangan, namanya simpangan, bisa lebih dan bisa kurang. Kalau lebih angkanya ini, kalau kurang angkanya ini. Nah, kalau kita sudah tahu standarnya seperti ini, standar antropometri dengan indeks berat badan menurut umur untuk anak laki-laki seperti ini, bagaimana kita bisa tahu bahwa kalau umur sekian berat badannya yang normal itu yang mana? Maka ada kriterianya. Di dalam standar antropometri juga ada kriterianya. Ini Bapak tampilkan potongan satu kriteria, yaitu kriteria indeks berat badan menurut umur anak usia 0 sampai 6 bulan. Karena tabelnya adalah tabel 0 sampai 60 bulan. Nah, kategori status gizinya yang tadi, kalau yang normal itu yang mana? Yang normal itu adalah berat badan normal. Ambang batasnya adalah dari -2 standar deviasi sampai dengan +1 standar deviasi, itu yang normal. Nanti kita lihat batasan itu ada di mana di tabel status gizi. Ya. Bagaimana kalau kurang dari 3 standar deviasi? Kurang dari 3 standar deviasi artinya berat badan itu sangat kurang atau severely underweight. Kalau dia berat badannya kurang dari 3 standar deviasi sampai dengan kurang dari -2 standar deviasi disebut berat badan kurang atau underweight. Kemudian kalau dia berat badannya lebih dari +1 standar deviasi disebut
resiko berat badan lebih. Jadi yang perlu Anda sekalian ingat bahwa setiap indeks ini kategorinya beda. Kebetulan indeks berat badan menurut umur dikategorikan menjadi 4. 1 normal, 2 ini dalam batasan yang jelek, dalam artian yang jelek, dan 1 juga dalam artian yang jelek ke atas, lebih. Ya. Istilahnya juga berbeda. Untuk indeks berat badan menurut umur, kategorinya adalah berat badan sangat kurang, berat badan normal, dan risiko berat badan lebih. Angkanya ini. Ya. Jadi itu ambang batasnya. Nah, kalau kita terjemahkan atau kita lihat di tabel antropometri, standar antropometri, kira-kira begini nih, ya. Yang tadi yang normal. Yang normal ini yang Bapak kasih panah hijau. Artinya, tadi kan yang normal itu adalah dari -2 standar deviasi, dari sini, angkanya yang ini, sampai dengan sini, itu termasuk berat badan normal. Artinya begini, misalnya ada anak lahir 0 bulan. 0 bulan kan anak baru lahir nih, bayi lahir. Berat badannya berkisar antara 2,5 sampai 3,9, itu disebut normal. Ya, meskipun kelihatan 2,5 kan lebih kecil dari 3,9, tapi ini dalam kategori normal nih. Idealnya berapa? Idealnya rata-ratanya kalau mau ideal ya 3,3. Tapi 2,5 termasuk masih normal, 3,9 masih normal. Bagaimana kalau dia lebih dari itu misalnya? Lebih dari itu disebut resiko berat badan lebih. Artinya anak-anak yang berat badan lebih dari 1 standar deviasi beresiko untuk berat badan, kelebihan berat badan. Misalnya tadi bayi baru lahir harusnya idealnya ini atau normalnya 2,5 sampai 3,9. Tapi dia lahir di sini, lahirnya 4,4 lebih. Dia beresiko untuk berat badan lebih. Dan bagaimana kalau dia kurang dari sini? Misalnya berat badan baru lahir, berat badannya 2,4. Berarti ada di sini kan? 2,4 ada di sini. Antara -3 SD sampai dengan -2 di sini. Kalau dia 2,4 berarti berat badan anak itu kurang. Bagaimana kalau dia lahirnya 2 kilo? Di sini 2 kilo nih. Berarti anak itu termasuk berat badan sangat kurang. Karena dia berada di kurang dari -3 SD. Ya, itu adalah salah satu contoh dari indeks antropometri yang dipadukan dengan standar antropometri. Sehingga dengan paduan itu kita bisa menilai status gizi anak-anak yang dalam range umur yang ada di tabel. Kira-kira itu dulu. Nanti secara rinci akan kita bahas satu persatu indeks, masing-masing indeks, standarnya, kemudian cara menetapkan status gizinya. Untuk pembelajaran pertama, Bapak sudahi dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.